saya memang dalam posisi serba salah. Mungkin publik berharap kepada saya dan Egy untuk terus berjuang. Diharapkan kami, tapi saya tidak bersalah dengan Egy. Hanya posisi serba salah. Iya. Saya mau tanya dulu kawan, arti restoratif justice tahu nggak? Unsurnya? Oh, saya paham sekali. Apa salah satunya? Restoratif justice itu adalah suatu metode penyelesaian perkara pidana non litigasi yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk memulihkan suatu keadaan yang timbul dari suatu tindak pidana. Nah, itu baca perpol dan baca kuhap, Pak. Jangan ngajarin saya. Lo kan Bapak tanya. Iya, sekarang saya jawab ya dari jawaban tadi ada unsur pemulihan. Betul? Itu tujuannya, Pak. Betul. Tujuannya. Iya, betul ya. Betul, Pak. Betul. Udah titik, betul. Nah, saya ingin pulihkan status saya sebagai tersangka lewat restorasi. Itu pemulihan. Saya tersangka. Saya tidak terlapor. Tadi betul. Saya tidak ada minta maaf. Nanti kan terbukti. Kalau minta maaf itu artinya apa nih? Minta maaf saya salah. Betul? Atau maaf-maafan. Bapak mengakui nggak kesalahan Bapak di hadapan Pak Jokowi? Jangan, kamu dengar aja omongan saya. Jangan Mbak. Jangan mencari itu. Tadi Bang Gael tanya saya jawab. Saya menerangkan. Anda udah selesai saya tanya. Karena saya ingin mengembalikan kepada konsep restoratif justice. Karena gini, yang disebut pemulihan itu, mohon maaf ya. Kalau gitu ngomongnya terus. Ini Bang Gael, ini kita bicara konsep hukum soalnya. Saya di sini. Abang kan giliran saya nanya, ternyata Anda tahu. Yaitu pemulihan diantaranya unsur-unsur itu. Betul kan? Udah nggak perlu lagi, saya lagi dulu waktunya. Nanti saya beri kesempatan. Ini kan perlu supaya jelas, supaya pemirsa mudah untuk memahami. Karena ini saya jadi moderasi di sini, moderasi. Ya harusnya ditegur dong, kan jatah saya. Ya bukan, nanti kalau seandainya terlalu panjang lebar kanan kiri, pemirsa nggak paham. Makanya saya biar percayakan pada saya. Saya berada di tengah supaya pemirsa juga paham apa yang kita bahas. Apa pentingnya? Saya kembalikan kepada pentingnya pemohon maaf menurut Anda. Itu penting. Karena konsep restoratif justice itu yang dipulihkan itu bukan hak tersangkanya, bukan. Restoratif justice itu basisnya adalah korban. Yang dipulihkan itu adalah suatu perbuatan yang sudah terlanjur terjadi. Misalnya contoh, saya ambil contoh, pencurian. Ketika terjadi pencurian, orang menempuh restoratif justice meminta maaf kemudian mengembalikan barang. Apa yang dipulihkan di situ? Yang dipulihkan adalah kembalinya barang kepada yang punya. Kemudian ini ilustrasinya salah total. Sabar dulu, Pak. Sabar. Absolut delik aduan. Sabar, nanti saya jelaskan ke Abang. Pencurian. Mohon maaf, nanti saya jelaskan ke Abang. Begitu kita masuk ke pasal 310, 311 yang sekarang dalam KUHP yang baru itu diubah menjadi pasal 433 dan 434. Kalau ini deliknya delik aduan absolut, maka pemulihan itu adalah pemulihan nama baik korban, bukan pemulihan status tersangka. Itu tidak masuk dalam konsep restoratif karena yang dipulihkan di situ adalah haknya seorang korban. Jadi nama baiknya yang harus dipulihkan, bukan status tersangkanya. Sehingga kalau kita bicara konsep restoratif justice, sangat penting sekali kalau kita buka semua literatur restoratif justice, mau dalam kajian hukum pidana nasional kita, mau dalam semua literatur hukum pidana internasional, basis restoratif justice itu adalah pemulihan kepada korban supaya tidak ditempuh suatu sistem peradilan pidana yang ujungnya adalah pemidanaan. Itu jelas. Makanya pasal 51 KUHP yang baru menjelaskan tujuan pemidanaan. Di sana sudah dielaborasi, sudah dikombinasi antara tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan pidana modern. Yaitu tujuan pemidanaan itu bukan hanya memenjarakan, bukan hanya mengirim orang ke penjara, ke lapas, ke rutan, tetapi juga yang penting dalam sistem peradilan pidana modern yang dianut dalam KUHP dan KUHP yang baru adalah kita menggunakan suatu pendekatan non retribusi atau non pemidanaan. Dan itu yang dipulihkan adalah hak seorang korban, bukan tersangka. Apa korelasinya pemulihan hak seorang korban dengan permintaan maaf? Nah, karena gini, seseorang tidak mungkin memberikan pemaafan secara hukum karena pemaafan secara hukum itu berakibat pada status tersangka seseorang tidak lagi diberlakukan. Kenapa itu penting? Karena ketika seseorang meminta maaf dan mengakui perbuatannya, berarti orang yang meminta maaf itu mengakui aku salah. Contoh. Kita menggunakan pasal 433, saya gunakan buat bentar. Oke, bentar ya. Misal begini, ada seorang Bang Damai deh. Bang Damai sampai sekarang nggak pernah merasa bersalah, betul ya? Tidak pernah merasa bersalah saya. Lalu kemudian jadi tersangka. Saya nggak pernah minta maaf dan ulang-ulang. Iya, sebentar. Ini. Saya ngerti logika Anda. Bang Damai sampai hari ini tidak pernah merasa bersalah. Ini saya tanya ya. Betul. Tidak pernah merasa bersalah. Ya. Logika dari mana sehingga Bang Damai harus minta maaf? Terus apa yang dipulihkan? Ya, status oleh karena dia minta supaya saya salah apa kok saya status tersangkanya aja dicabut dengan SP3. Tetapi keadaan bahwa ijazah Pak Jokowi yang saat ini diperbincangkan diduga palsu, diduga dibuat di pasar pramuka, diduga didapatkan secara tidak sah di UGM, apakah terpulihkan dengan SP3 dan restoratif justice? Bukan urusan Bang Damai itu. Saya nggak pernah nuduh pramuka. Ini pertanyaan. Karena restoratif justice itu kan kepada saya. Gini, ada seseorang yang tidak pernah merasa bersalah lalu akan tersangka. Kan boleh dong. Lalu kemudian disuruh minta maaf, kan nggak masuk logika. Tapi dia minta supaya status tersangkanya dilepas. Begini, tersangka itu apa sih? Coba baca KUHP deh. Bisa. Tersangka, sebentar Bang, nanti Abang boleh bantah. Tersangka adalah seseorang yang diduga berdasarkan dua alat bukti. Ini omongannya nol, habisin waktu. Masa deh? Soal tersangka. Kita bicara ilmu. Setelah tersangka saya berikan saran. Kita bicara ilmu hukum ya. Oke. Tersangka dua alat bukti tadi. Tersangka itu adalah seseorang yang diduga. Bang Damai. Diduga melakukan tindak pidana. Bentar, Bang. Kecuali Bang DHL ini bukan tersangka. Itu kan karena dia tersangka. Bukan versi penyidik. Loh, ini kan surat penetapan tersangka. Tadi sebentar, supaya bisa lanjut bagus ya. Saya sebenarnya terharu bila Anda datang tadi. Jadi jangan dihentikan. Pasti dia punya sesuatu dan dia juga seorang kuasa hukum kan.
Jadi jangan dihilangkan dengan kemarahan Saya Anda. ngalah tadi kan waktunya saya. Lanjut. Oke, silakan. Saya menghargai Jadi itu. tersangka dianggap sudah bersalah begitu kan? Bukan bersalah, orang itu diduga sudah melakukan perbuatan pidana, maka keluar surat penetapan tersangkanya. Dan Kecuali makanya- hari ini Bang DHL tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, ujuk-ujuk datang ke Pak Jokowi, Jokowi memaafkan, ya nggak perlu keluar SP3 Jadi orang kalau yang sudah melakukan ditetapkan apa-apa. tersangka untuk restoratif justice menurut Anda harus ada permintaan maaf dari sang tersangka. Karena itu esensi daripada restoratif justice. Tidak ada persyaratan minta maaf dalam KUHAP. Permohonannya pun disampaikan cukup kepada penyidik. Nggak mungkin ke JPU, belum sampai tuntutan. Nggak mungkin ke pengadilan. Gila itu namanya. Nggak mungkin kepada Pak Jokowi. Nyata saya tidak pernah minta maaf, baik melalui kuasa hukumnya bersama-sama kan, atau sepihak. Mereka sepihak, mereka mengajukan restorasi juga tanggal 12. Mereka itu siapa? Januari. Ini kuasa hukum Pak Jokowi atau Pak Jokowi atau Andi atau Lecumen. Restoratif justice untuk tersangka siapa? Mereka juga mengajukan restorasi tanggal 12. Saya tanggal 13 kepada penyidik dua-duanya. Bentar. Mereka itu maksudnya atas dua nama Kuasa hukum tentunya kuasa hukum Pak Jokowi. mengajukan Atau restoratif pelapor ke yang lain. Bang Damai dan Bang Egy maksudnya. Bukan ke penyidik. Oke. Mereka juga mengajukan restoratif. Tujuannya apa? Restoratif justice? Tanya aja sama mereka. Nah, saya tanggal 13. Nah, ini menarik nih. Memang aturannya seperti itu. Ini belum terbuka nih, kan? Tadi. Oke, nanti saya buka. Nah, Silakan. syarat saya latar belakang saya minta pemulihan, saya dinyatakan tersangka. Ya. Namun tidak terlapor. Saya masih dampingi Kurnia sampai A sampai Z. Saya dampingi dengan Arfid namanya, dan saya juga mendapat kuasa daripada Roy, Rismon. Kalau saya punya tersangka, jadi tersangka, terlapor, itu nggak mungkin saya diusir dari ruangan bisa sama penyidik. Saat itu pengembangan selanjutnya disitulah saya terlapor. Ya, jadi klien saya Roy Suryo, Rismon, Kurnia, Egy Sujana. Bahkan itu diteken, videonya lengkap di suatu rumah makan. Jangan iklan ya, saya pengen fakta hukum. Susite yang bayar Egy Sujana, Roy nggak mau bayar, dia teken. Saya nggak marah kalau saya laporkan ini. Apa kata orang nanti publik? DHL lagi begini, karena itu kan klien saya. Diminta ketika dalam ruangan saya dampingi Ibu Kurnia. Kalau saya laporkan kawan saya ini kena juga. Karena dia kuasa Mana hukum. saya kenanya? Dia advokat. Dengar dulu. Nggak bisa Bang Damai ya. Dengarin dulu. Anda ini sudah mengecewakan kami secara keseluruhan. Ini Lalu sekarang jangan Anda akan dipotong melaporkan. dong. Sudah Ini jadi kan termul ya. wawancara. Sudah jadi termul Ini sekarang. advokat nih. Sudah jadi termul sekarang dalam perjuangan. Pinteran terbel Saya terima kasih ya. Anda mendampingi saya di rumah Pak Jokowi. Dengan kasih sayang Anda mendampingi saya. Di belakang nama Anda tertulis Saya nggak tim mau. pemburu ijazah palsu Jokowi Dodo. Saya pakai Saya itu. bangga sama Anda. Lalu hari ini Anda mengatakan saya bisa dipolisikan gara-gara Saya itu. nggak mau yang begini debatnya. Saya tinggal nih. Harusnya jangan hadir Oke, kita tadi. kembali saat lagi Saya mau tetap bersama sampaikan kami dulu. di Rakyat Bersuara.